Hai, kembali lagi bersama aku Stanley. Kali ini kita ada di sesi tentang duit yang kedua. Setelah kita tahu cara mengatur pengeluaran, sekarang kita akan membahas cara mencatat pengeluaran itu sendiri. Gimana cara mencatat pengeluaran yang baik, gimana caranya kita supaya tahu, men-track, memonitor kemana pengeluaran kita larinya. Supaya nggak tiba-tiba habis aja. Begitu. Tentu di antara kita masih ada yang punya masalah tentang cara mencatat pengeluaran. Udah dicatat, terus dicek, ada yang lupa nih. Ternyata nggak tahu duit itu lari kemana. Nah, di video kali ini aku bakal sharing tentang caraku mencatat pengeluaran dan juga ada rekomendasi dari teman-temanku nanti di akhir video. Caraku yang pertama adalah mulai dari hal yang kecil. Semua pengeluaran dan pemasukan tuh harus dicatat, bahkan yang hal sekecil apapun. Awalnya memang aku nggak nyatet, jadi aku ngeliat, ini kok duit lari kemana? Dan setelah aku catat, ternyata lari ke hal-hal kecil, seperti uang parkir, uang yang minta didonasikan waktu kembalian, dan lain sebagainya. Biasanya, setiap habis transaksi, sebisa mungkin aku catat, maksimal ada di akhir hari. Kenapa? Kalau misalkan itu di akhir-akhir hari berikutnya, atau di hari-hari berikutnya, itu akan menyusahkan teman-teman, karena transaksinya bertumpuk-tumpuk, akhirnya malas buat mencatat. Jadi, bisa dimulai dari hal kecil terlebih dahulu. Tenang, aku tahu teman-teman pasti mikir kebiasaan ini kan sulit banget dibangun. Iya, sulit banget dibangun. Aku pun dulu juga demikian. Maka dari itu, aku membedahnya ke hal-hal kecil. Jadi, setiap transaksi aku catat. Nah, ada beberapa riset yang menyatakan bahwa untuk membentuk kebiasaan baru, rata-rata membutuhkan 18 hingga ratusan hari. Jadi, itu tergantung skop dari kebiasaan baru tersebut. Kalau semakin sulit, berarti semakin lama membangunnya. Maka dari itu, aku membedahnya ke hal-hal kecil, yaitu tiap transaksi aku catat. Jadi, biar aku bisa tahu, ternyata duitnya lari ke sini loh, pada saat itu juga. Kalau aku beradaptasi dengan kebiasaan baru ini sekitar 20-an hari lah. Jadi karena aku membedahnya kepada hal yang kecil, jadi lebih mudah aku beradaptasi terhadap kebiasaan baru tersebut. Begitu. Mencatat pengeluaran itu nggak harus manual loh. Jangan pikir teman-teman nanti harus membawa lembaran kertas dan itu dibawa kemana-mana. Tapi kalau misalkan kalian mau begitu juga nggak apa-apa. Kalau aku menggunakan aplikasi. Jadi aplikasi itu kan lebih enak, kita bisa ngerekap kapanpun, kita bisa masukin kapanpun, karena mobilitas kita menggunakan handphone maupun laptop itu juga lebih tinggi. Nah, karena aku juga sering menggunakan laptop dibandingkan handphone, aku memilih aplikasi yang bisa dibuka di handphone maupun di laptop juga, sehingga bisa terintegrasi dengan baik. Kalau kalian nggak suka bawa kertas, maupun juga nggak ada aplikasi yang cocok buat kalian bisa custom sendiri di Excel. Jadi kalian bisa membuat kolom, misalkan kolom tanggal, keterangan, pendapatan, pengeluaran. Jadi kalian bisa custom sesuai dengan keinginan kalian. Aku rekomendasikan teman-teman untuk membaginya ke uang-uang mingguan. Jadi kalau misalkan kita sudah tahu biaya hidup kita sebulan berapa, kita bagi ke beberapa minggu. Baik itu nanti secara cash maupun secara uang virtual. Kenapa? Dengan membaginya kepada uang-uang mingguan, kita jadi tahu, ternyata budget kita seminggu segitu loh. Harus komitmen sih sebenarnya, harus komitmen dan nggak ngisi sedikit. Jadi lama-lama banyak juga akhirnya nyesel di akhir bulan. Jadi uang di misalkan narik ATM, bisa seminggu sekali, ataupun top up misalkan OVO, GoPay, jadinya lebih tertata, rapi, maupun komitmen. Begitu. Mempunyai beberapa rekening itu juga memudahkan kita untuk mengatur dan mencatat pengeluaran. Misalnya kita buat rekening khusus untuk dana darurat. Jadi setiap gajian kita alokasikan dana darurat langsung ke situ. Ataupun investasi dan lain sebagainya. Jadi di sini ada dua keuntungan. Yang pertama, kita punya dana darurat. Jadi dana daruratnya sudah tidak terpakai untuk konsumsi lainnya. Yang kedua, rekening untuk dana darurat otomatis tidak terlalu banyak mutasi. Jadi lebih mudah dalam hal pengeluaran maupun mencatat pengeluaran tersebut. Nah, sekarang tentang aplikasi yang aku pakai. Jadi sebenarnya dari tahun lalu aku sudah memulai habit mencatat pengeluaran ini di tiap bulannya. Dan sudah berbagai aplikasi aku coba. Mulai dari Money Manager dan lain sebagainya. Jadi aku akhirnya pakai yang namanya Spendy. Spendy ini lebih cocok buat aku karena preferensiku lebih ke situ. Sesuai dengan kebutuhanku. Jadi kalau teman-temanku yang lain sih ada yang pakai Money Manager, Money Lover, Spendy, dan lain sebagainya. Nah, kenapa aku pakai Spendy? Karena dia bisa dibuka di laptop maupun di handphone. Fungsinya juga sesuai kebutuhanku, karena ada pengeluaran, pemasukan, dan juga budgeting, itu yang penting. Jadi biar on track, kita bisa tahu, ternyata budget kita sebulan tinggal segitu. Terus yang paling penting adalah UI UX-nya bagus, karena kalau UI UX bagus, keinginan untuk mencatat tuh ada gitu. Jadi lebih berwarna-warni lah. Kemudian yang paling penting, dia di sini punya banyak wallet atau banyak dompet.
Dompet di sini kan diwakilkan misalkan teman-teman punya lebih dari satu rekening atau lebih dari satu dompet digital. Misalnya nih kalian ada dompet khusus misalkan rekening BCA, ada e-money juga, mungkin ada beberapa OVO, GoPay, ada Mandiri dan lain sebagainya. Nah, itu bisa ditambahin di situ. Jadi di rekening tertentu itu juga ada histori pengeluaran yang tentang apa dan juga per kategorinya. Nah, dia bisa misahin, jadi kalau kita ngecek saldo juga bisa, selama kalian juga langsung update. Jadi, otomatis kita bisa tahu kategori pengeluaran berdasarkan dompet tadi. Oke, kita di sesi rekomendasi. Rekomendasi pertama dari Mas Alfa. Mas Alfa ini pakai aplikasi untuk iOS namanya Sepran. Aplikasinya keren banget, warna-warni juga. Jadi, kita bisa tahu detail rekap, riwayat, dan lain sebagainya. Bisa nge-track pengeluaran larinya kemana juga. Di sini juga ada versi gratis dan juga pro-nya. Yang baru, di versi barunya itu, mereka bisa tambah manajemen hutang, terus backup otomatis, edit tanggal yang sudah dientrikan, begitu. Oke, sekarang kita baca rekomendasi yang kedua. Sekarang dari Syahrul. Syahrul ini pakai aplikasi Finansialku, jadi dia bisa evaluasi pengeluaran, ngebantu menghitung butuh nabung berapa untuk dana tertentu. Untuk aplikasi Finansialku ini juga ada versi gratis dan juga berbayarnya, jadi tergantung limitasinya dan juga fitur yang diberikan nanti. Sebenarnya di awal aku mencatat pengeluaran, itu aku juga pernah pakai aplikasi Finansialku ini, jadi lebih powerful sebenarnya yang versi berbayar. Soalnya kita bisa, menghitung anggaran, rencana pengeluaran, konsultasi, laporan keuangan, financial check-up, dan lain sebagainya. Jadi nggak ada limitasinya. Jadi kalau misalkan kalian yang versi gratis, pasti ada limitasinya mulai dari laporan keuangan, dan lain sebagainya. Begitu, semoga membantu. Nah, itu dulu video sesi tentang duit kali ini. Kalau kalian suka, klik like, dan jangan lupa subscribe. Kalau nggak suka, klik dislike. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat buat kita semua, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!